Ia diam-diam menanggung label tidak berguna, terus-menerus melindungi keluarga Qin. Hanya 1 jam sebelumnya, ia diam-diam telah menginvestasikan 100 juta yuan di keluarga Qin. Namun semua usahanya hanya dibalas dengan cemoohan istrinya dan penghinaan ibu mertuanya. Hadiah yang ia siapkan untuk ulang tahun pernikahan mereka hanya mendapat pesan singkat yang dingin. Prasasti peringatan ayahnya, yang sangat ia hormati, dianggap membawa sial oleh ibu mertuanya. Ia pergi tanpa membawa apapun. 3 tahun pernikahan hilang dalam sekejap. Di luar kantor urusan sipil, penampilan Qian yang berantakan menarik ejekan saingannya, Hua Xiao. Sebagai pelamar setia Qin Yuju, Hua Xiao ditemani rombongannya mengelilingi Qian, mempermalukannya habis-habisan. Mereka percaya bahwa tanpa perlindungan keluarga Qin, Qian hanyalah anjing yang tak berdaya dan kalah. Qian hanya melirik dingin ke arah Hua Xiao. Jangan salahkan saya. Jarak di antara kita semakin jauh. Melanjutkan ini tidak ada artinya. Ya, kamu semakin sibuk. Bahkan sibuk sampai harus menginap di kantor. Saya sibuk setiap hari mengembangkan perusahaan. Sementara kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya tahu mengurus kios kecilmu di bawah jembatan. Menipu orang tua. Urusan perusahaan, kamu tidak membiarkan saya ikut campur. Kalau saya tidak berdagang, bukankah saya akan lebih menganggur tanpa pekerjaan? Tahukah kamu apa yang orang lain katakan tentang saya? Katanya saya punya suami dukun penipu. Ya, begitulah mereka berkata. Saya yang membuatmu malu. Jangan khawatir. Mulai sekarang tidak ada yang akan berkata demikian lagi tentangmu. Saya tidak mau membicarakan masa lalu. Ada 1 juta dalam kartu ini. Gunakan untuk memulai bisnis yang layak. Jangan lagi mengurus kios kecilmu yang menipu itu. Kalau tidak, kamu akan selamanya jadi pecundang. Jadi, di matanya, saya hanyalah pecundang. Sebagai istri, Qin Yujie mengambil alih bisnis keluarga semakin sibuk. Tuan Pi, investasi 100 juta sudah masuk ke keluarga Qin. Apakah ada perintah lain? Kerjamu bagus. Deng deng deng. Selamat ulang tahun kita. Malam ini sibuk tidak bisa pulang. Selama 3 tahun ini, saya selalu mendukung keluarga Qin. Tapi keluarga Qin, Ibu, kalian sedang apa? Ah, Yang, pelakat ini setiap hari ada di rumah membawa sial. Shifu. Tanpa saya, keluarga Qin tidak akan seperti sekarang. Juga mobil di rumah ini. Kamu bawa saja. Laki-laki tidak boleh tanpa mobil. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu akan hidup dari apa? Mengandalkan kios kecilmu yang menipu itu. Kita sudah bercerai. Urusanku tak perlu Qin selalu keluar uang lagi.
Yu Jie, selamat. Akhirnya mendapatkan kebebasan. Oh, bukankah ini penipu terkenal dari Linjia? Pria yang hidup dari wanita, Yang. Master P, maukah meramal diri sendiri? Lihat bagaimana masa depanmu. Masa depanku sendiri tidak perlu diramal. Sudah pasti akan terang benderang. Namun saya bisa meramal untukmu gratis. Keningmu tampak gelap. Dalam 3 hari pasti ada bencana berjalan. Berani-beraninya kamu mengutuk saya. Percaya atau tidak, terserah kamu. Mau pergi. Kalian mau apa? Tuan Hua bukan orang yang bisa kamu kutuk sembarangan. Aku sudah bersabar denganmu cukup lama. Kalau bukan karena dulu Nona Qin melindungimu, kamu pasti sudah diusir dari rumah. Sekarang kamu hanyalah sampah yang bahkan lebih rendah dari anjing. Kamu pikir kita mau melakukan apa? Biarkan dia pergi. Baik, kali ini aku beri muka padamu. Aku akan melepaskannya kali ini. Kalau lain kali aku menangkapmu lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Yang, cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Hua. Berterima kasih untuk apa? Berterima kasih karena dia memakaikan anti topi. Kamu benar, dulu aku memang mengejar Yu Jie. Kalau bukan karena 3 tahun lalu kamu tiba-tiba muncul, Yu Jie pasti sudah menjadi wanitaku. Tapi mulai hari ini, Yu Jie dan kamu tidak ada hubungan apapun lagi. Pergilah sejauh yang kamu bisa. Jangan mendekati Yu Jie lagi. Semoga kalian bahagia. Selamat jalan, mantan suami. Berhenti. Berhenti. Kamu baru saja bercerai. Kita menikah. Menikah dengan sembarang orang di pinggir jalan. Nona, apakah kamu salah paham? Tidak mungkin salah. Cepat. Kartu identitas dan buku keluarga. Kalian benar-benar mau menikah. Masih berpikir apa lagi? Apakah kamu masih seorang pria? Dia bahkan mencari pria lain untuk mengkhianatimu. Apakah kamu rela? Qin Yu Jie, kamu menganggapku sepele. Aku juga bisa meninggalkanmu. Pernikahan ini, aku terima menikah. Dia siapa? Kamu bahkan tidak tahu dia, nona ketiga keluarga Su Suekin. Sekarang dia adalah CEO eksekutif grup Su. Dia adalah Su Suekin. Lalu dia menyeret Piang yang masuk itu mau apa? Apalagi yang bisa dilakukan? Masa ia mau nikah? Nona ketiga keluarga Su, salah satu CEO dari 5 keluarga besar. Bagaimana mungkin dia menikah dengan pria yang aku tinggalkan? Jangan-jangan Piang yang dulu jualan di pinggir jalan. Menipu Nona ketiga keluarga Su ini? Kamu sudah bercerai dengannya. Kenapa masih peduli? Benar juga, kedepannya urusannya tidak ada hubungannya denganku lagi. Nah, pegang baik-baik. Mulai sekarang kamu adalah suamiku. Mulai sekarang, kamu harus menaati peranmu. Tidak boleh menggoda wanita lain. Oh. Ternyata adalah nona ketiga keluarga Su. Siapa yang bisa menyangka? Dalam waktu setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan. 2 hal besar dalam hidup. Ayo pergi. Mereka pasti masih menungguku. Pergi.
Ternyata benar, hanya pria tampan yang bisa hidup bergantung pada wanita. Kakak mantan istri, mantan suamimu, sekarang adalah suamiku. Tolong ingat satu hal. Setelah bercerai, jangan ganggu suamiku lagi. Pi Yang Yang, pantas saja kamu dengan mudah setuju bercerai denganku. Ternyata dia sudah menunggu di sini. Dia juga sudah lama menunggumu di sini. Kita berbeda. Apa yang berbeda? Hanya kamu yang boleh seenaknya. Ya, tapi aku nggak boleh melakukan apa-apa. Begitu. Nona Su, apakah kamu telah ditipu oleh pria ini? Dia hanyalah seorang penipu, yang omongannya tidak masuk akal, hanya bisa menipu orang tua. Aku tahu. Kamu tahu, tapi dia adalah orang yang tidak berguna. Laki-laki yang cuma numpang hidup dari perempuan. Aku rela. Di dunia ini ternyata masih ada hal yang begitu gila. Sayang, mari kita pulang. Aku buatkan kamu makanan enak. Boleh. Oh, iya. Kamu yang nyetir. Nanti mobilku bisa kamu pakai kapan saja. Suswekin, kamu pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Su, meskipun saya tidak tahu apa tujuanmu, tapi sandiwara ini sudah saya perankan bersamamu. Kamu tahu ini adalah sandiwara. Orang bodoh pun tahu ini hanya sandiwara. Tapi bagaimanapun juga, tetap terima kasih. Tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Aku mau kemana? Sepertinya ini bukan urusanmu, kan? Tentu saja ada. Kamu kan suamiku. Lagi pula, kamu begitu tampan. Bagaimana kalau kamu digoda oleh wanita lain? Aku bisa rugi dong. Aku harus kembali sebentar untuk mengambil kembali barang milikku. Kembali ke mantan istrimu? Ya. Baiklah, aku ikut denganmu. Kalau mantan mertuamu mempersulitmu, aku akan bantu memukulnya ke dinding. Sampai mantan mertuamu itu tidak bisa mencabutnya. Hanya bisa melongo saja. Duduk. Buatkan dia gaya yang keren. Tampil semaksimal mungkin. Entah Yujie dan si sampah itu. Apakah mereka benar-benar sudah bercerai? Tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti akan bercerai. Itu belum tentu. Orang bodoh itu sudah ketagihan hidup nyaman. Kalau meninggalkan keluarga Qin kita, apakah benar-benar bisa bergantung pada kios kecilnya itu? Menipu orang demi bertahan hidup? Kalau dia berani tidak bercerai, aku sudah memberitahu Hua Xiao. Kalau dia berani tidak tahu diri, lihat saja Hua Xiao pasti akan mematahkan kakinya. Bagus sekali. Sekarang aku jadi tenang. Tunggu orang bodoh itu keluar dari keluarga Qin kita. Aku akan meminta Hua Xiao datang melamar. Kepada kakakku, hanya bangsawan kaya seperti Hua Xiao yang pantas untuknya. Apa hebatnya Pi Yang Yang? Seorang bodoh yang tidak berguna. Bu, kakakku mengirim pesan, sudah cerai. Benar-benar, lihat sendiri. Surat cerainya sudah difoto, tidak bisa dipalsukan. Bagus sekali. Orang bodoh ini akhirnya bisa keluar dari keluarga Qin kita. Nyonya, tuan muda, menantumu sudah pulang. Menantu apa? Dia sudah bercerai dengan Yujie. Dia bukan lagi menantu keluarga Qin kita. Ayo pergi, mari kita lihat apa lagi yang dilakukan si pecundang itu. Ayo. Ini orang bodoh Pi Yang Yang. Iya kan? Kenapa dia berubah seperti ini? Ibu, apa ibu sudah lupa? Kakakku bilang, begitu mereka bercerai, dia langsung dapat 1 juta. Pasti anak ini sudah mendapatkan uangnya. Kamu masih datang untuk apa? Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Barang-barang bekasmu ada di sini. Tapi kalau kakakmu mau ambil barang itu,
harus serahkan dulu 1 juta itu. 1 juta. 1 juta apa? Jangan berpura-pura. Kakakku bilang, asal kalian bercerai, kamu akan dapat 1 juta. Dia sudah setuju, tapi kami tidak pernah setuju. Dia memang bilang. Tapi aku tidak mau. Kamu bilang tidak mau, menurutmu aku percaya atau tidak? Percaya atau tidak, terserah kamu. Kamu bisa tanya dia. Tanya dia. Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kamu tidak ambil 1 juta itu, dari mana pakaian yang kamu kenakan ini? Kamu tidak akan bilang padaku, apa kamu menang undian dan dapat 1 juta? Ini pemberian seorang teman. Kira saja aku ini bodoh. Teman seperti apa yang kamu punya? Memangnya aku nggak tahu. Kalau kamu benar-benar punya teman seperti itu, masa kamu masih perlu setiap hari jualan di pinggir jalan cuma buat nipu orang? Pi Yang, jangan salahkan kami yang berhati dingin. Ini semua karena kamu sendiri yang tidak berusaha. Lihatlah Yujie kita. Sekarang aku adalah presiden dari grup Kin. Kami hampir berhasil mendapatkan proyek bernilai ratusan juta. Perbedaan di antara kalian sangat besar. Semoga kamu bisa mengerti. Kamu berada di sampingnya. Hanya akan membebaninya. Membebani perkembangan keluarga Kin kami. Proyek miliaran. Kalau bukan karena aku, dari mana datangnya proyek itu? Seperti yang kau inginkan, aku sudah meninggalkan keluarga Kim. Aku hanya ingin mengambil barang-barang. Kamu seorang pria dewasa mengandalkan wanita untuk hidup. Tidakkah kamu merasa malu? Selain itu, kamu sudah bercerai dengan Yujie, bahkan mengambil 1 juta. Bagaimana kamu masih punya muka? Aku bilang aku tidak mengambilnya. Aku tidak percaya kamu tidak mengambilnya. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli pakaian sebagus ini? Bahkan membuat satu lagi, gaya rambut yang sangat berlebihan ini. Apakah kamu sedang pamer di depan kami? Pakaiannya saya yang membelinya. Gaya rambutnya juga saya yang memintanya. Apakah ada masalah? Namun, saya bukan temannya. Tapi sekarang aku adalah orangnya. Istri. Kamu siapa? Suswekin. Istri resmi yang saat ini. Ternyata nona ketiga dari keluarga Su. Bagus sekali Pi Yang. Aku sungguh meremehkanmu. Baru saja bercerai dengan Yujie. Langsung menemukan wanita penggoda seperti ini. Kamu tidak punya keahlian lain. Kemampuanmu menggoda wanita sangat hebat. Hormati ucapanmu. Kalau bukan karena kau adalah mantan ibu mertua suamiku, percaya atau tidak, aku bisa menamparmu. Haha, kamu ingin menamparku. Wanita penggoda kecil itu. Apakah kamu sudah lama menggoda menantuku? Bukankah kamu ingin menamparku? Aku datang ke sini. Ayo, coba tampar aku. Mari lihat bagaimana kamu melakukannya. Apa? Kamu benar-benar berani memukulku. Kamu tega diam saja lihat anakmu memukul ibunya. Ibu? Dia adalah Song Swekin. Aku tidak peduli siapa dia, Swekin atau Yuking. Kamu pergi, pukul dia untukku. Hancurkan wajahnya. Aku ingin melihat apakah kamu masih berani menggoda suami orang lain. Nona ketiga dari keluarga Su. Aku tidak peduli apakah dia nona ketiga dari keluarga Su. Keluarga Su yang mana sih? Di Qingjiang, keluarga Su mana lagi? Tentu saja keluarga Su di selatan kota. Nona Su itu. Lihatlah bagaimana Anda bersama orang tidak berguna ini. Bisa sampai terlibat bersama. Begitu saja. Kau mengataiku, aku tidak peduli. Tapi menyebut suamiku tidak berguna. Tidak bisa. Nona Su, aku pikir kamu mungkin salah paham. Dia memang seorang yang tidak berguna. Seharian hanya bisa menjual di pinggir jalan dan menipu orang tua. Di keluarga Kin kami, dia hidup menumpang selama 3 tahun. Dia bukan siapa-siapa. Apakah kamu tertipu olehnya? Itu karena kalian tidak bisa melihat yang berharga. Di mata kalian, dia tidak berguna. Di mataku, dia adalah batu giok yang indah. Tapi dia mengambil 1 juta dari Yujie kami. Bukankah seharusnya dia mengembalikannya? Suamiku bilang dia tidak mengambilnya. Jadi dia memang tidak mengambilnya. Lagi pula, suami Suswekin akan kekurangan uang. Aduh. Ibu, jika Pi Yang kembali mengambil barang, jangan menyusahkannya. 1 juta yang kuberikan padanya, dia tidak ambil.
Kali ini dengarkan baik-baik. Jelas. Ingat bahwa sekarang dia adalah suamiku. Harap kalian jangan mengganggunya lagi di kemudian hari. Kita pergi. Halo, CEO Su. Tidak menyangka presiden kita ada kalanya manja seperti burung kecil. Oh, sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa CEO Su punya pacar. Bagaimana tiba-tiba muncul satu orang? Aduh, astaga, ini. Lusa adalah hari pertunangan Bos Su dan Tuan Muda keluarga Ye. Bukankah ini merusak segalanya? Bagaimana situasinya? Bagus, akhir-akhir ini forum Qingjiang sedang heboh banget. Bos Su terlihat berpasangan dengan seorang pria. Diduga masuk ke kantor catatan sipil untuk mengambil surat nikah. Namun, yang dibicarakan di internet tidak terdengar bagus. Dikatakan dia pria lemah yang diusir oleh keluarga Qin. Dukun penipu yang khusus menipu orang tua. Tidak perlu pedulikan itu. Berikan dia perjanjiannya. Saya perlu kamu menjadi suami saya selama setahun. Kenapa saya harus membantumu? Saya sudah sangat membantumu, membiarkanmu mendapatkan kembali muka di depan mantan istrimu, bahkan menghadapkan ibu mertuamu ke dinding. Tidak bisakah kamu membantuku? Saya bisa membantumu. Anggap saja sebagai balas budi. Tapi kamu harus memberitahuku. Sebenarnya kamu mau aku bantu apa? Namun, permintaan yang terlalu berlebihan. Saya tidak akan terima. Secara publik, kamu harus mengakui pernikahanmu dengan Bos Su. Masalah perjanjian antara kita. Kecuali kita bertiga. Tidak boleh ada orang keempat yang tahu. Tidak masalah. Selain itu, selama 1 tahun masa perjanjian ini, kamu harus berada di sisi Bos Su. Tidak boleh berpisah. Jika ada yang ingin mengganggunya, kamu harus menjalankan tanggung jawab sebagai suami untuk melindunginya. Saya protes. Dia bukan istri saya yang sebenarnya. Kenapa saya harus melindunginya? Kalau ketemu yang nekat bagaimana? Apakah saya harus mempertaruhkan nyawa saya? Saya tidak akan membiarkan kamu menandatangani perjanjian ini tanpa imbalan. Selama masa perjanjian, setiap bulan akan saya berikan padamu gaji 50.000. Jangan bodoh. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa untuk 50.000? 100.000. Deal. Kenapa kamu datang? Pak Li, saya dengar Anda baru saja bercerai. Benarkah itu? Berita kamu cepat juga sampai. Hanya untuk hal ini. Saya punya sebuah rumah di Nanfu Qingjiang. Kalau Pak Li tidak keberatan, Anda boleh tinggal di sana. Tidak perlu. Bos Zhang, kenapa Anda begitu senang karena Pak Pi bercerai? Anda begitu senang? Kalau Pak Pi tidak bercerai, saya harus memikirkan reputasinya, terus memberikan dana ke keluarga Qin. Apakah berinvestasi pada keluarga Qin tidak baik? Keluarga Qin, saya benar-benar tidak menghargainya. Kalau bukan karena Pak Pi, keluarga Qin mungkin sudah lama bangkrut. Perintah, dan tunda investasi ke keluarga Qin.
Ada satu hal lagi. Tahun ini kamu harus tinggal bersamaku. Halo, Nona Su. Halo, halo. Kalau begitu harus membawa guruku. Tidak masalah. Oh iya, jangan biarkan dia tinggal di dalam kota. Tenang saja. Ada lagi? Ada apa lagi? Belum terpikirkan untuk sementara. Nanti saya pikirkan dulu. Harus menemani tidur. Berharap yang indah kalau acting tidak total. Orang tidak akan percaya. Jangan bicara, tahan saja. Tuan Su, bukankah ini terlalu berisiko? Ada apa? Anda sembarangan mencari pria dan langsung mendaftarkan pernikahan. Jika hal ini tersebar, saya khawatir. Pria ini bukan sembarangan. 3 tahun yang lalu, dia pernah menyelamatkan saya. Cepat panggil ambulans. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Hei, bangun. Nona ketiga sudah ditemukan, Orangnya di mana? tapi dia sudah menikah. Tapi, sekarang grup SUS sangat membutuhkan investasi dan kerjasama dari keluarga Y. Besok adalah pesta pertunanganmu dengan putra sulung keluarga Y. Seluruh kota mengetahuinya. Jika keluarga Y mengetahui hal ini, apa akibatnya? Dengan susah payah saya menunggu dia bercerai. Saya tidak peduli lagi sekarang. Keluarga Su telah menurun selama beberapa tahun ini. Jika terus seperti ini, takutnya akan dikeluarkan dari 5 keluarga besar. Tapi sekarang setelah pernikahan keluarga Su dan Y, keluarga Y pasti akan mendukung keluarga Su dengan kuat. Takutnya keluarga Su bisa berjaya kembali. Tapi kalian tahu tidak, si sampah bernama Pi Yang itu sepertinya diusir dari keluarga Qin. Itu hanya masalah waktu. Namun, beberapa hari lalu, Pi Yang dibawa oleh Su Sueking untuk mendaftarkan pernikahan lagi. Ada bukti gambar. Ini pasti gambar editan. Bagaimana mungkin? Semua, tolong tenang. Tong Liao, apakah Anda bersedia menikahi wanita di depan Anda ini? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sehat maupun sakit, akan tetap setia dan menemani sampai tua. Saya bersedia. Suekin, apakah Anda bersedia menikah dengan pria di depan Anda ini? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sehat maupun sakit, akan tetap setia menemani sampai tua. Aku. Saya tidak bersedia.